untuk membuka acara ini agar berjalan dengan lancar. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafas minhul buduru misra muslimah alaina waktu ya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muhayyad ya Muhajjar, ya Imam Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan santunan anak yatim. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini merupakan kali pertama untuk majelis taklim kita mengadakan santunan yatim, tetapi dibentuk dalam kegiatan mengundang. Biasanya kita door to door, Ustaz, tapi alhamdulillah dengan sangat sederhana, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan acara ini bukan hanya untuk tahun ini saja, tahun depannya juga mudah-mudahan lebih ditingkatkan kembali. Hari ini undangan untuk anak-anak yatim 10, mudah-mudahan tahun depan lebih dari 10. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sambutan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya ketika kita berdoa dengan salam, maka kita harus menjawabnya dengan betul ikhlas. Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan wa idza qultum tahiyyatan tahiyyatu ahsana minha apabila kita memberi salam, maka hendaklah kita menjawab sesuai dengan setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang diberikan salam. Kalau bisa kelebihan, contoh lagi bersalam assalamualaikum, jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita beri salam assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setidaknya sama, huruf sama seperti apa yang disampaikan salam itu. Yaitu jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam ini merupakan doa bagi kita supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا أرأيت النذر يكذب في الدين فذلك الذي يطعم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Hadirin muhtaram, para ustaz, para ustazah, para hadirin para imam majelis taklim para muttaqin yang kami hormati, ketua majelis taklim para muttaqin beserta seluruh jajarannya dan anggotanya yang alhamdulillah anggotanya luar biasa banyaknya, dan insyaallah kurang lebih 500 orang. Masya Allah, ini 500 orang kurang lebih. Alhamdulillah. Yang kami hormati anak-anakku sekalian, dan insya Allah dimudahkan Allah, ini adalah para anak-anak yang pada saat ini insya Allah hadir di hadapan kita. Alhamdulillah, berkat rahmat dan rahim Allah, berkat izin dan pertolongan Allah, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita menghadiri yaitu satu acara yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu santunan anak yatim. Alhamdulillah, ini telah disampaikan bahwa pada hari ini merupakan awal dari ibu-ibu al-muttaqin mengadakan acara santunan secara langsung, yaitu merupakan pengajian yang biasanya tidak, sekarang langsung pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan nanti ini lebih lagi. Kalau bisa tidak mengundang al-muttaqin aja ibu-ibu, seluruh pengajian sambil diundang semua. Amin, Allahumma amin. Kalau saya di samping ini pengajiannya banyak banget, terutama nak-nak, terutama ibu-ibu. Saya kemarin masih sempat ada yang patung macan, patung macam-macam patung lah, patung gajah, patung monyet, itu semuanya ada. Di sana namanya satu lupa saya namanya satu lupa pengajian itu. Nah, kalau saking banyaknya saya sering datang, pokoknya saya diundang. Kalau kebetulan tidak bertepatan dengan undangan yang lainnya, dimanapun itu tempatnya, insya Allah saya akan hadir. Di pucuk gunung pun itu pernah di daerah dekat Sangsang, ada yang dekat Sangsang sama pengajiannya ya, itu ada jalannya naik banget. Saya sampai tawaf, nyari tempatnya itu tawaf. Saya ingat ketika saya di Mekah, tawaf keliling, mana di tempatnya, saya hubungin yang undang, itu enggak ada. Ya Allah, luar biasa, cobaan, sabar, keliling. Ternyata kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah akan memberikan. Tiba-tiba ada seorang lewat, Pak mau kemana? Ya Pak Ustadz, mau kemana? Enggak, ini saya mau ada pengajian dekat Sangsang. Apa waktu itu? Oh di atas Pak. Alhamdulillah, di atas gunung, luar biasa. Jadi kan saya tidak jadi ambil kebebasan. Saya minta dengan ibu Nurdina, saya bilang tadi, Bu tolong ya, saya lupa tolongnya. Masuknya saya ingat, mau saya tadi juga, tapi tolongnya cuma 1 kali. Gak sampai 7 kali, kalau kemarin itu di tempat Sangsang itu 7 kali saya tolong. 7 kali, jadi sekali saya naik
Ingat saya dulu, mohon maaf, ketika saya undangan dulu di sini pernah sekali sama kedua kali Ibu Rama ya. Rumahnya Ibu Rama di bawah. Saya ingat rumahnya Ibu Rama itu Ibu Burkana ini sebelah timurnya. Ingat saya, akhirnya sampai saya sudah naik sampai di sini. Mbak ini kalau jalannya kecil ini jalannya turun lagi. Alhamdulillah untuk ketemu dengan ibu ya, dengan ibu. Bu, mohon maaf, gimana rumahnya ibu Nurjan? Oh ya, saya mau ke sana. Alhamdulillah. Kalau kita lihatnya baik, pasti ada cara. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan kemarin dari beberapa hari ini masih kita adalah bulan Muharram inilah dikatakan dalam satu kitab dikatakan bahwa bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia. Kalau kita punya Idul Fitri, Idul Adha, anak yatim ini punya Idul Yatama. Idul Yatama di bulan Muharram ini adalah hari rayanya anak yatim ini, makanya biar tahun depan semakin apalagi ketika tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Syuro. Itu Syuro katanya ya. Itu bulan Muharram sampai dikatakan bulan Syuro. Syuro itu diambil dari kata Asyura, 10. Ketika tanggal 10 Muharram itu kita di sana diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dan selalu beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Makanya pada tanggal 10 kemarin, Masya Allah, saya kan kecil, jadi bukan Ustaz, kalau saya istid karena kecil itu alhamdulillah mulai dari tanggal 10 Muharram dari pagi sampai malam itu ada 4 undangan khusus santunan anak yatim piatu. Masya Allah, berkatnya banyak. Berkatnya apa? Bukan berkat itu. Berkatnya adalah kita berhadapan dengan anak yatim. Sekali lagi ini bulan Muharram. Karena tanggal 10 itu dikatakan bulan Syuro. Sebetulnya Asyura. Karena orang Jawa, orang Madura itu diputus-putus. Asyura dibilang bulan Syuro. Namanya orang itu diputus-putus. Muhammad Saleh panggilannya Mat Saleh. Iya kan? Orang Madura sama. Begitu Abdurrahman Durrahman, Muhammad Ali Natali. Kalau gitu Asyura dibilang bulan Syuro. Nggak apa-apa ya, yang penting kegiatan di bulan Muharram, di bulan Syuro itu sangat luar biasa. Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nama pengajiannya luar biasa, yaitu Al-Muttaqin. Artinya Al-Muttaqin apa itu? Tahu pengajiannya, hafal pengajian, enggak tahu artinya pengajiannya. Apa Al-Muttaqin? Al-Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Kalau sifatnya namanya takwa, pekerjaannya takwa. Orang yang namanya muttaqin. Sama orang perempuan kalau dia agamanya Islam. Kalau orangnya muslimah, salah bentuk muttaqin. Apa itu muttaqin? Muttaqin itu artinya adalah orang yang
bimtisalil awamiri wajtinabu nawahihi. Orang yang muttaqin adalah orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan insya Allah nanti orang yang bertakwa di akhirat nanti orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, kalau kita sudah menghadap Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis ta'lim al-muttaqin nantinya menjadi orang yang sangat mulia apabila sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini dia panitia, nanti namanya muttaqin. Majelis apa? Majelis taklim al-muttaqin. Tapi orangnya nggak pernah mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah apa salah, Bu? Benar apa benar? Benar apa benar? Orang yang nggak mau namanya al-muttaqin tapi nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Benar apa benar? Salah. Salah apa salah? Salah. Masya Allah. Ini insya Allah, kalau saya yakin, karena dulu pernah ngisi apa itu waktu kesini dulu. Oh aku kesini dengan sekali dulu masih anggotanya hanya beberapa orang gitu, tapi undang katanya ini undang dari mana-mana. Sekarang nggak usah undang orang lagi, ini 500 orang itu. Insya Allah. Ini alhamdulillah ibu-ibu majelis ta'lim al-muttaqin bisa melaksanakan salah satu daripada perintah Allah. Karena namanya al-muttaqin, perintah Allah yang tadi telah dibacakan Al-Qur'annya oleh anak kita, yaitu surat Al-Ma'un. Di sana diterangkan ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Jadi ini bahayanya. Siapa yang dikatakan orang yang mendustakan agama? Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah yang dianggap mendustakan agama, yaitu orang-orang yang suka menghardik, tidak mau memperdulikan anak yatim piatu. Ini yang dikatakan mendustakan agama. Pengajian majelis ta'lim al-muttaqin luar biasa, sudah melaksanakan perintah itu, sehingga nantinya mudah-mudahan jamaah al-muttaqin betul-betul dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itu bahwa pada saat ini adalah ibu-ibu majelis ta'lim al-muttaqin mengadakan santunan anak yatim piatu. Sebelumnya, ini anak-anakku, yatim itu apa artinya yatim? Yatim itu yang disebut yatim siapa? Yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya, itu namanya yatim. Kalau ada anak ditinggal oleh ibunya, itu namanya piatu. Kalau ditinggal kedua-duanya, yatim piatu. Jangan khawatir. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika dia belum akil balik menjadi anak yatim piatu. Di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, di sana diterangkan bahwa ketika ibu Nabi Muhammad mengandung Nabi Muhammad, anak-anak namanya ibu Nabi Muhammad siapa? Oh, baca kita santai itu. Siapa? Siti Aminah.
Pada waktu itu ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah mengandung pula, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Itu ayah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad masih ada di kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Pada saat itu umur ayahnya berapa? Siapa yang tahu? Berapa umurnya? 18 tahun. Jadi masih umur 18 tahun, masih muda banget. Yang namanya Abdullah. Abdullah itu masih muda. Jadi begitu Nabi Muhammad ada di kandungan ibunya, meninggallah ayahnya yang bernama Abdullah. Maka saat masih di kandungan, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Begitu akhirnya lama-lama lahirlah Nabi Muhammad. Umur 6 tahun. Kalau ceritanya disingkat aja, umur 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Jadi umur 6 tahun Nabi Muhammad itu, Nabi kita yang kita sering baca salawat, itu umur 6 tahun sudah menjadi anak yatim. Anak yatim piatu itu adalah batasnya sampai di mana? Sampai akhir bayi. Kalau ngomongin yatim piatu, saya anak yatim piatu, Bu. Saya nggak punya abah, nggak punya umi. Abah saya sudah meninggal, umi saya juga sudah meninggal. Besok tahun depan kalau santunan tolong diundang saya untuk kumpul sama anak-anak ya. Karena saya yatim piatu, kasihan deh. Alhamdulillah. Tapi yang dimaksud yatim piatu adalah anak yang belum akil belum, itu menurut. Kemudian apa hikmah keutamaan ketika kita menyantuni anak yatim piatu? Yang pertama, ibu-ibu ya, kita dalam Al-Quran itu telah diterangkan, kita selalu bersyukur kepada Allah kalau kita punya rezeki lebih. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Kalau kita punya rezeki lebih, kita keluarkan untuk menyantuni anak yatim piatu. Insya Allah rezeki kita menjadi rezeki yang barokah. Ini keutamaannya. Kemudian keutamaannya lagi ketika kita menyantuni anak yatim piatu. Apa itu? Di dalam satu kitab ada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, an Sahl bin Sa'd qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilu fil jannah hakadha wa asyara bisababi wal wusta wa farraja bainahum. Perhatikan Bu, Pak Ustaz, keturunan Arab semua, keluarganya warga Arab itu ya, Arab apa benar? Bahwa di sana dikatakan, kata Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku nanti, kata Nabi, beserta orang yang suka menyantuni anak yatim piatu.
hakaza, seperti ini. Oh, Nabi itu bilang, waktu bilang seperti ini. Wa asyara bisabab wal wusta. Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya berisyarat begini loh, orang yang suka menyantuni anak yatim piatu kelak di akhirat nanti bersamaku seperti tangan telunjuk dan jari tengah, jadi bergandengan. Wafarroja bainahuma, tidak bisa dipisahkan. Ini selalu berdampingan. Ini nanti ibu-ibu yang menyantuni anak itu, ibu-ibu insya Allah beserta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah, dekat dengan Nabi. Karena Nabi sangat luar biasa, sangat cinta kepada orang yang suka menyantuni anak yatim. Ini hakaza wa asyara bisababi wal wusta. Kemudian Nabi berisyarat sambil menunjuk tangannya begini. Ini diibaratkan ya, dari telunjuk sababa wal wusta, dari tengah. Jadi bergandengan terus, nggak bisa pisah. Pisahnya sih jauh dikit gitu ujungnya. Ini keistimewaannya orang yang suka menyantuni anak yatim. Kemudian apa hikmahnya lagi? Yaitu nanti kita kelak di akhirat akan, kalau kita meninggal dunia, dijauhkan dari siksa kubur. Siksa kubur dulu kita dijauhkan. Karena apa? Berkat kita menyantuni anak yatim. Apalagi ini bulan Muharram. Saya tanya dulu, bulan Muharram itu apa enggak bulan-bulan Hijriah? Hafal nggak bulan-bulan Hijriah? Kalau bulan Masehi hafal semua, karena gajiannya pas awal bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi begitu ditanya, hafal nggak bulan-bulan Hijriah? Hafal Muharram, bulan Syawal, Safar, Selau, yang itu ya, Selau, apalagi mulut, bakdo mulut itu siapa? Mulut, bakdo mulut. Padahal di sana kalau yang benar adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berapa? 12 bulan sama. Cuma sudah diganti-ganti semua sama orang Jawa. Ganti semua. Rabiul Awal jadi mulut, Rabiul Akhir jadi bakdo mulut. Bakdo artinya setelah mulut. Apakah itu Rabiul Awal banyak keluar mulutan ini? Ini diganti-ganti. Nah apa-apa, boleh-boleh saja tanda. Ini Bu ya, harus yang namanya apalagi majelis taklim al-muttaqin harus betul-betul hafal bulan-bulan Hijriah. Apa perlu saya tanyakan satu-satu? Yang bisa menjawab boleh pulang dulu. Bisa biasa di sekolah. Yang bisa jawab pulang dulu. Dengan saya nanti sudah dibawain macam-macam sama Ibu Nurjana sama ketuanya. Ini kalau saya Ibu Nurjana ini istri saya bernama sama Nurjana juga. Saya setiap hari di rumah mendapat cahaya surga. Tiap hari Pak, tanggal. Makanya saya nggak salah dulu. Karena nur artinya cahaya, jannah, surga. Saya setiap pulang selalu mendapat cahaya surga. Karena istri saya namanya Nurjana. Kebetulan ketuanya ternyata namanya Nurjana. Ya Allah, mudah-mudahan cahaya surga ya, Bu Nurjana. Amin, Allahumma amin.
Itu diantaranya. Kemudian kalau kita kemudian sering menasihati yatim piatu, insya Allah rezeki kita akan barokah. Apapun yang kita niatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang di bulan Muharram ini insya Allah kalau nggak salah masih tanggal 25. Masih ada sedikit. Di bulan Muharram ini kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah adalah untuk introspeksi diri, muhasabah, mawas diri. Ya, karena baginda Rasulullah mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa, kita bicara muhasabah ya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung, rabihun. Kemudian Nabi juga mengatakan, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbumun. Barang siapa yang hari ini sama podoai seperti yang kemarin-kemarin, ya, nggak ada kemajuan sama sekali, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi apa? Rugi umur yang Allah berikan, rugi tenaga, rugi macam-macam, rugi waktu. Itu hanya sama. Kemudian yang sangat-sangat yang terakhir ini, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menginginkan semua itu. Yang kita inginkan adalah mudah-mudahan karena kita muhasabah, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Ini adalah muhasabah kita. Kalau kemarin ibadahnya kurang-kurang, ayo setelah bulan Muharram tahun baru Islam, untuk kedepannya langsung ibadahnya makin giat. Makin yang kemarin kalau bolong-bolong, tapi di Al-Mutakib nggak ada. Ya, di tempat saya baru ada itu. Tempat saya tuh kalau sibuknya di ubud puasa, kalau sibuknya lagi puasa, kalah puasa yang lainnya, kalah luar biasa. Apalagi tadi kan Kuningan kan, nggak ada orang, rame. Karena apa? Sekarang OB-OB jualannya sudah pada ke desa-desa. Jadi di pusatnya di sana, pusat ini sekolah. Ini pusat. Ini di pusatnya ya biasa-biasa saja. Ini alhamdulillah. Nah itu yang saya hormati, alhamdulillah, pergunakanlah di bulan Muharram ini dan seterusnya untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang dulu bolong-bolong, jadi sudah nggak bolong-bolong lagi. Terutama yang sangat-sangat penting adalah ibadah apa ibu? Salat 5 waktu sehari semalam. Karena baginda Rasulullah mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana diterangkan awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali akan dilihat, akan dihitung oleh Allah ketika kita menghadap kepada Allah adalah salat kita. Kalau salatnya baik, amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau salatnya belum baik, maka ibadah-ibadah dan amal-amal yang lainnya belum diterima oleh Allah, tapi masih ditunda terlebih dahulu. Di samping itu salat, yang namanya salat, as-salatu ima dubri faman aqamaha
faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk ahli salat, sehingga segala salat yang kita telah laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, ini kayaknya harus dikasih pantun deh ini. Kasih pantun deh, jangan tahu. Ini ada pantun, ini takut. Harus yang cakep. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Pulangnya naik taksi. Anak yatim harus kita sayangi. Karena itu anjuran Nabi. Cakep. Betul. Sekarang yang kedua, cakepnya lebih mantap. Yang kedua, ini ada pantun baju kemeja ada kerah. Cakep. Cakepnya mana? Memakai dasi berwarna merah. Biasakan suka bersedekah agar harta menjadi barokah. Amin, Allahumma amin. Murid MI-nya pintar-pintar, boleh pulang duluan. Alhamdulillah. Ini adalah pantun. Saya tadi pantun itu. Apa pantunnya? Biar nggak serius. Saya nggak bisa terlalu serius. Ini alhamdulillah sampai jam berapa ini saya diizinkan? Sampai jam 10 ya. Jam 10 ya. Langsung ketemu. Saya yakin kalau suatu hari tidak akan diundang lagi. Hari ini aja saya diundang, besok gak diundang-undang lagi. Makanya saya puas-puasin di sini sampai jam 10. Tuan rumahnya ngantuk dari luar. Enggak Bu, enggak usah. Enggak lama-lama. Insya Allah walaupun sedikit apa makna daripada kita menyantuni anak yatim piatu. Insya Allah kedepannya lagi lebih ya. Apalagi ketika kita di bulan Muharram ini, pada tanggal 10 Muharram Bu ya, itu yang dikatakan Idul Yatama, hari rayanya anak-anak ya yatim. Kalau ibu-ibu punya Idul Fitri, Idul Adha, anak yatim punya Idul Yatama, yaitu di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi keberkahan kepada kita, khususnya kepada ibu-ibu yang mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk anak-anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan ibu-ibu, niatnya ikhlas ibu ya, kalau mengeluarkan untuk anak yatim ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan ketika kita menangani anak yatim piatu, kita disuruh menggosok kepalanya, kemudian kita minta doanya anak-anak itu. Doakan nak, doakan ya nak, ibu nak, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan ibu akan dikabulkan oleh Allah. Yang kepingin haji cepat berangkat haji, yang kepingin beli mobil cepat beli mobil lagi, yang punya rumah lagi, yang punya suami enggak salah, satu aja cukup ya. Insya Allah apa yang menjadi tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, segenap majelis ta'lim al-muttaqin yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa,
Itu yang bisa kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan dari ibu-ibu sekalian, kemudian tambah giat lagi ketika tahun depan mulai sekarang bulan Muharram Bu ya, Syawal, kemudian itu seterusnya kita siap-siap untuk apa namanya, nyelengin, kalau bahasa Inggrisnya itu nyelengin, di bahasa Inggris nyelengin untuk anak yatim piatu. Ibu yang sedikit saya sampaikan ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu telah berpesan, telah menyampaikan, yaitu tahun sudah berapa tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu, baginda Rasulullah itu telah berpesan, telah menyampaikan kepada umatnya, kata beliau, sayati zamanun, bahwa akan datang satu zaman, pada waktu itu zaman itu sangat singkat, sekarang ini sudah kejadian. 1 tahun, kata baginda Rasulullah, sama seperti sebulan. 1 bulan sama seperti usbuk 1 minggu. 1 minggu sama seperti satu hari. 1 hari sama dengan seperti kedipan mata. Ini sekarang sudah kejadian. Ini sudah mulai min amaratis sa'ah, daripada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu pesan beliau, pesan Rasulullah, waktu ini pergunakanlah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat. Ibadah itu banyak ibu ya. Ibu melayani suami dengan baik, termasuk ibadah. Ibu sudah melayani suami dengan baik nggak? Apalagi ibu kalau malam Jumat, atau enggak malam Jumat lah, malam apa, kalau minta goyang sama suami, pahalanya luar biasa. Cuma kadang-kala apalagi istrinya itu apa namanya, pekerja keras, diajak sama suaminya nggak mau, itu berarti istri itu akan selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan yang terakhir, marilah di dalam tahun-tahun ini dan seterusnya, ini adalah yang tahunnya sangat singkat. Coba kita lihat, kemarin Maulid Nabi, sebentar lagi sudah Maulid Nabi. Kemarin pada waktu yang berangkat haji, sepertinya saya mengantar ke yang haji ya, ke Rindam itu, tahu-tahunya seperti seminggu, padahal di sana 40 hari, tahu-tahunya sudah datang. Begitu sempitnya, begitu cepatnya waktu ya. Ini apalagi nanti ibu-ibu yang punya tanggungan di BRI ya, cepet banget itu. Kayaknya kemarin baru bayar utang, kok bulan mana kemarin ini itu di sana Bu, kalau dia mutakin nggak ada yang punya utang. Ini alhamdulillah, sekali lagi mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan mengantar anak sekolah, ibadah mendidik anak, ibadah, banyak ibadah itu yang harus kita kerjakan, tapi semua kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebetulnya masih banyak hikmah yang tergandung dalam wakil saya, terlalu banyak, nggak ada yang masuk. Bro, cenderung mau pahal kalau apa tadi itu ya, nggak tahu ya. Ingatnya apa tadi? Karena begitu, karena terlalu banyak, sedikit tapi ingat, mantap, dilaksanakan. Ini insya Allah itu namanya barokah. Dan ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
bila mana ada berkata kurang berkenan, yang mohon maaf, langsung doa. Apa masih ada? Itu mungkin saya tanya dulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti karena setelah ini ada acara inti, acara pokok yaitu santunan anak yatim piatu. Dan saya pesan sama anak-anakku anak yatim, nanti didoakan ibu-ibunya, ya, karena doanya anak yatim itu sangat luar biasa mustajab, ya. Didoakan mudah-mudahan ibu-ibunya majelis taklim al-muttaqin rezekinya ditambah oleh Allah. Mungkin sekarang dapatnya sekian, tahun depan lebih banyak lagi, bisa 10 kali lipat. Amin. Maaf, mereka nggak didoakan, tahun depan nggak dikasih lagi. Ini doakan, ya anak-anakku, ya, mau doakan. Alhamdulillah. Lagi saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.